asasi manusia. Liberalisme itu muncul pada abad 19, di mana liberalisme itu lebih kepada human nature yang positif, di mana dia menganggap manusia itu memiliki sifat-sifat yang baik. Ciri-cirinya lagi, liberalisme itu bersifat individual, di mana para masyarakatnya mementingkan dirinya sendiri, tetapi mereka berhak dalam menyuarakan pendapat dan berdemokrasi. Menurut saya, liberalisme ialah kebebasan yang sepenuhnya diberikan pemerintah pada rakyatnya, namun kebebasan tersebut juga memiliki batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang di negara tersebut. Saya, terorisme ialah sekumpulan atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata-senjata. Terorisme harus menjadi musuh bangsa karena lebih jahat daripada maling ayam, maling sendal, maling pakaian, dan maling motor. Karena terorisme itu tidak manusiawi, tidak adil, karena yang menjadi korban itu siapa saja, dan tidak beradab. Terorisme sama seperti pengguna dan pengedar narkoba. Criminal is criminal. Terorisme harus dilawan sebagai perbuatan kriminal. Pandang mereka sebagai kriminal, bukan sebagai pejuang. Dari segi sejarah, liberalisme sendiri sebetulnya mulai muncul pertama kali kira-kira pada akhir abad 18 ya, dengan adanya sebuah revolusi yang terjadi di Prancis ya, yang dilakukan oleh kalangan humanista sebetulnya. Ide-ide tentang liberalisme sendiri sebenarnya diambil dari seorang filsuf empirik Inggris yang namanya John Locke, yang kemudian dia menciptakan atau menulis buku yang menjadi kitab bagi para kaum liberal, yang kemudian idenya ini kemudian dibawa ke Prancis oleh pemikir-pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Robespierre, dan seterusnya, yang kemudian ini sampai kepada kalangan aktivis-aktivis Prancis yang pada waktu itu masih berada di bawah cengkraman sistem pemerintahan monarkis absolutnya Louis XVI ya. Kemudian dengan semangat liberalitas, semangat liberal ya, semangat untuk liberation, kebebasan diri, dan semangat emansipatoris, semangat untuk membebaskan diri dari sebuah dominasi, mereka menggulingkan pemerintahan monarkis absolutnya Louis XVI ya. Dan kemudian pada saat yang sama setelah Louis XVI terguling, maka ada the void of power ya, ada kekosongan kekuasaan. Lokus kekuasaan atau tempat kekuasaan yang tadinya diisi oleh kekuasaan absolut raja kemudian tiba-tiba menjadi kosong, sehingga resikonya adalah tanpa adanya sebuah pemerintahan maka masyarakat akan chaos. Nah, di sini kita akan melihat sumbangan terbesar kaum liberal, yaitu dengan ide-ide mereka yang ketika lokus kekuasaan yang tadinya diisi oleh satu orang raja kemudian kosong, maka kira-kira siapa yang memimpin? Ya, otomatis orang-orang Prancis pada masa itu tidak mau dipimpin oleh satu orang lagi. Mereka pinginnya, kalau pinginnya sederhana, kalau satu orang nggak bisa jadi pemimpin kita atau kita nggak mau dipimpin oleh satu orang, maka ya udah kita memimpin sendiri kita sendiri saja. Ya, basic dari pemikiran semacam itu adalah hasil dari gerakan pencerahan dan renaissance yang sudah terjadi sebelumnya ya, pada zaman abad 16, 14, 16 ya, ketika orang-orang mulai melepaskan diri dari cengkraman dogmatisme agama, dan kemudian mereka menemukan bahwa individual, ya, manusia atau subjek dalam bahasa filsafatnya, subjek mulai menemukan dirinya bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak tergantung gereja lagi, tidak tergantung kitab suci lagi, tidak tergantung institusi Katolik lagi pada waktu itu ya, tapi mereka menyadari bahwa dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, dengan rasionalitas manusia, dengan akal budi manusia, mereka bisa melakukan perubahan sendiri, mereka bisa membebaskan diri mereka sendiri dari dunia yang sangat represif ini gitu ya. Nah, orang-orang inilah nantinya ide-ide yang akan menjelma menjadi pemerintahan dari semua untuk semua, atau kita kenal sekarang dengan nama demokrasi ya, demos dan kratos pemerintahan. Kratos pemerintahan, demos to people, rakyat, sehingga demokrasi secara sederhana bisa kita maknai sebagai people power.
kekuasaan dari rakyat oleh dan untuk rakyat, yang ini merupakan sebetulnya tidak lain adalah anak kandung dari liberalisme itu sendiri. Liberalisme itulah yang membuat kita bisa demokratis sekarang. Kemudian di penghujung abad 19 dan awal kedua abad ke-20, liberalisme mendapatkan tempat yang sangat nyaman untuk berkembang biak, terutama dalam konteks negara superpower baru yang muncul setelah Perang Dunia yaitu Amerika Serikat. Mereka dipandang sebagai negara yang betul-betul menerapkan asas-asas liberalisme secara paling konsisten. Atau dalam kata lain, Amerika bisa kita lihat sebagai negara yang paling liberal saat ini, apapun itu pengertiannya. Penerapan teori liberalisme dalam sebuah kasus aktual, misalnya terorisme, ya. Kita tahu bahwa misalnya komunitas-komunitas seperti Taliban dan seterusnya di Afghanistan, kemudian di Irak, Pakistan dan seterusnya dianggap oleh negara-negara Barat, negara-negara Amerika dan sekutunya itu sebagai wilayah-wilayah yang tidak demokratis, ya. Dalam arti sangat represif terhadap hak-hak asasi manusia, dengan kata lain tidak demokratis, tidak liberal. Dengan itulah Amerika kemudian menyerang Taliban di Afghanistan dan di Irak, kemudian di Pakistan. Kemudian mereka membawa panji-panji istilahnya demokratisasi, ya, untuk mendemokratiskan wilayah-wilayah tersebut. Tadi kita sudah tahu bahwa yang namanya demokrasi adalah anak kandung dari liberalisme, sehingga istilah demokratisasi di sini dapat kita pahami pula sebagai istilah liberalisasi. Ya. Terorisme di sini mengalami sebuah sebuah pemaknaan baru, kalau bisa kita bilang gitu ya, bahwa dengan adanya terorisme maka harus ada demokratisasi, harus ada liberalisasi. Terorisme ini menuntut bahwa negara-negara Barat, negara-negara adidaya yang biasanya adalah di negara-negara Barat, ini akan melakukan demokratisasi ke negara-negara yang dianggap belum demokratis. Ya. Liberalisasi atau demokratisasi ini ya tujuannya begitu, ya, ingin menciptakan dengan ini dilakukan dengan argumentasi bahwa rezim-rezim yang berbasiskan khilafah seperti di Timur Tengah itu dipandang sangat merepresi hak-hak manusia, ya. Jadi manusia yang tidak punya freedom dan tidak equal dengan yang lain. Demokratisasi atau liberalisasi sesungguhnya adalah sebuah cara di mana negara-negara Barat, negara-negara liberal ini ingin mendemokratiskan negara-negara yang dianggap tidak demokratis tersebut. Ya. Dan karena demokratisasi adalah liberalisasi dan liberalisasi adalah kapitalisasi, maka kita akan melihat bahwa ada kepentingan lain dibalik kepentingan memperjuangkan hak asasi manusia. Ya. Tapi kalau kita bilangnya hanya sebatas teori liberalisme untuk membaca sebuah kasus terorisme, maka kita harus melihat bahwa kasus terorisme ini adalah dalam pengertian sederhana ini sebuah anomali dalam kehidupan demokratis dunia sekarang. Ya, karena dia anomali, dia harus ditertibkan, dia harus dikendalikan dengan cara apa? Dengan cara demokratisasi. Penerapan teori liberalisme dalam sebuah kasus aktual, misalnya terorisme, ya. Kita tahu bahwa misalnya komunitas-komunitas seperti Taliban dan seterusnya di Afghanistan, kemudian di Irak, Pakistan dan seterusnya dianggap oleh negara-negara Barat, negara-negara Amerika dan sekutunya itu sebagai wilayah-wilayah yang tidak demokratis. Ya. Dalam arti sangat represif terhadap hak-hak asasi manusia, dengan kata lain tidak demokratis, tidak liberal. Dengan itulah Amerika kemudian menyerang Taliban di Afghanistan dan di Irak, kemudian di Pakistan. Kemudian mereka membawa panji-panji istilahnya demokratisasi, ya, untuk mendemokratiskan wilayah-wilayah tersebut. Tadi kita sudah tahu bahwa yang namanya demokrasi adalah anak kandung dari liberalisme, sehingga istilah demokratisasi di sini dapat kita pahami pula sebagai istilah liberalisasi. Ya. Terorisme di sini mengalami sebuah sebuah pemaknaan baru, kalau bisa kita bilang gitu ya, bahwa dengan adanya terorisme maka harus ada demokratisasi, harus ada liberalisasi. Terorisme ini menuntut bahwa
negara-negara barat, negara-negara adidaya yang biasanya adalah di negara-negara barat, ini akan melakukan demokratisasi ke negara-negara yang dianggap belum demokratis. Ya. Liberalisasi atau demokratisasi ini ya tujuannya bagi dia ingin menciptakan dengan ini dilakukan dengan argumentasi bahwa rezim-rezim yang berbasiskan khilafah seperti di Timur Tengah itu dipandang sangat merepresi hak-hak manusia, ya. Menjadi manusia yang tidak punya freedom dan tidak equal dengan yang lain. Demokratisasi atau liberalisasi sesungguhnya adalah sebuah cara di mana negara-negara barat, negara-negara liberal ini ingin mendemokratiskan negara-negara yang dianggap tidak demokratis tersebut. Ya. Dan karena demokratisasi adalah liberalisasi dan liberalisasi adalah kapitalisasi, maka kita akan melihat bahwa ada kepentingan lain dibalik kepentingan memperjuangkan hak asasi manusia. Ya. Tapi kalau kita bilangnya hanya sebatas teori liberalisme untuk membaca sebuah kasus terorisme, maka kita harus melihat bahwa kasus terorisme ini adalah dalam pengertian sederhana ini sebuah anomali dalam kehidupan demokratis dunia sekarang. Ya, karena dia anomali, dia harus ditertibkan, dia harus dikendalikan dengan cara apa? Dengan cara demokratisasi. Oke, liberalisme memandang terorisme. Konsep liberalisme sebenarnya memberikan suatu kebebasan kontrol dari suatu pemerintahan. Namun dalam kasus terkait terorisme, saya kira terorisme menyalahkan konsep dari liberal itu, ya. Liberal bukan berarti kita bebas mengintervensi orang lain, ya, atau menjajah orang lain, termasuk teroris, memberikan perlakuan yang tidak manusiawi kepada orang lain, kepada manusia yang lain, sehingga bisa mengorbankan kemanusiaan atau jiwa sosial seseorang. Dalam hal ini persoalan teroris ini, saya sendiri secara pribadi tidak sepakat kalau teroris terus membuming di negara kita dan juga negara lain, karena ini mengganggu stabilitas suatu bangsa, termasuk Indonesia. Nah, terorisme kalau tidak diantisipasi dari sekarang, saya kira ini terus merajalela, bahkan berimplikasi kepada konsekuensi internasional, sehingga di mata internasional kita menjadi tidak nyaman, menjadi tidak comfortable dalam hidup dan kehidupan di mana kita berdiam dalam satu negara, sehingga apa yang terjadi dengan persoalan terorisme, saya kira ini menjadi persoalan, bukan hanya persoalan bangsa Indonesia, tapi juga menjadi persoalan dunia, ya. Dan menjadi tumpuan kita sebagai negara Indonesia yang cinta damai. Saya kira kita semua melawan teroris itu, dan saya kira semua negara tidak sepakat dengan adanya terorisme. Saya kira itu. Menurut kelompok kami, liberalisme adalah salah satu perspektif dominan dalam ilmu hubungan internasional. Paham liberalisme ini mengutamakan kebebasan individu di mana negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Walaupun paham liberalisme mengutamakan kebebasan individu, tetapi liberalisme itu sendiri menolak adanya terorisme. Karena terorisme merupakan salah satu penyebab yang dapat merusak stabilitas suatu negara.